Teman-teman, kita belajar matematika lagi ya di trik matematika Messi. Nah, kali ini kita bikin video panjang untuk memfaktorkan aljabar. Ada 7 soal, kita kerjakan satu-satu ya. Kalau bisa 7 soal ini, dijamin auto paham memfaktorkan aljabar. Yuk, kita kerjakan yuk. Kita dekatin dulu ya, kameranya biar enak kerjanya. Ini bisa ya. Nah, ini udah deket nih ya. Gini aja. Kedekatan. Dah, yuk kita kerjakan yuk. Nomor 1. Kalau gini boleh nggak? Nah, gitu ya. Nomor 1 sini. X kuadrat dikurang 7x plus 10. Tuh kan? Nah, memfaktorkan aljabar. Nah, hasil perkalian dari suku ketiga, ini namanya suku ya. Ini suku, ini suku, ini suku. Suku pertama, 2, 3. Hasil perkalian dari 10 ini, jika dijumlahkan, harus hasilnya minus 7 atau suku kedua gitu. 10 ini kali-kali berapa? 1 kali 10. 10. Tapi kalau 1 tambah 10, hasilnya kan 10. Hasilnya kan 11. Nggak boleh kan? Kenapa? Karena di sini minus 7. Nah, sekarang kita pikirkan supaya dia hasilnya minus 7. Nah, kalau 5 dikali 2 sama dengan 10, ya kan? 5 plus 2 sama dengan berapa? 7. Tapi di sini minus. Nah, kalau udah begitu kita tambahin aja tanda operasi hitung ya. Kalau minus ditambah dengan minus, hasilnya kan minus kan? Minus 7. Nah, berarti udah dapat kan? Dia minus 5 dengan minus 2. Tinggal kita masukin aja. Oke, buat dulu sini kurungnya. Ini kan x kuadrat, berarti dia langsung x. Di sini juga x. Oke, sekarang kita masukin minus 5. Yang di sini minus 2. Udah. Nah, kadang-kadang kan kalau udah dapat begini pun ada juga yang ngeyel ya. Kak, harus dibuktiin dong gitu kan. Ya udah, kita buktiin aja. Yuk, kita buktikan. X dikali X sama dengan X kuadrat. Nah, sebenarnya bukan orang yang ngeyel sih, tapi pembuktian itu penting gitu. Karena memang kadang-kadang perkalian aljabar itu kan ada yang pertanyaannya bentuknya seperti ini, bukan langsung begini gitu. Kalau ini kan, ini ke sini kan namanya memfaktorkan, gitu kan. Tapi kalau ini ke sini kan perkalian gitu kan. Jadi kita sekalian aja kita kerjakan gitu ya, supaya lebih jos, supaya lebih paham. Sekarang X dikali 2. Ini tandanya apa? Minus 2. Minus 2X. Oke. Kelihatan ya? Nah, sekarang minus 5 dikali dengan X. Berapa itu? Minus 5X. 5 minus 5 dikali minus 2. Minus dikali minus hasilnya positif 10. Dah. Nah, ini kan yang sama. Oke, kita tulis dulu yang X kuadrat minus 2X dikurang minus 5X sama dengan minus 7X plus 10. Udah ketemu kan? Nah, seperti itu, mudah kan? Mudah sekali malah kalau memfaktorkan, asal sering-sering aja belajar, sering-sering lihat video saya. Pasti dijamin paham. Ya. Dah. Nomor 1 udah selesai. Sekarang nomor 3 dulu atau nomor 2? Nomor 2 lah ya. Karena dia hampir sama dengan nomor 1, cuman kalau tadi kan dia tandanya pertama dikurang baru ditambah. Nah, sekarang ditambah dulu baru dikurang. Begini dia bentuk yang nomor 2. Mana tinta hitamnya? X kuadrat plus 2X dikurang 24. Tadi kan di sini minus, di sini plus. Sekarang di sini plus, ini minus. Yuk kita kerjakan yuk. Sama seperti tadi 24. Itu perkalian 24 kali 1
sama dengan 24. Tapi kalau dijumlahi jadi 25, sementara di sini positif 2 kan. Nah, kalau 12 dikali 2 sama dengan 24 juga kan. Tapi nggak bisa, jadi 14. Sementara di sini positif 2. Berapa kali berapa lagi ya? 6 dikali 4 sama dengan 24. Nah, supaya cara cepatnya langsung kita ituin aja yang mendekati gitu, 24. Kalau 12 kan nggak mungkin ya, 12 kali 2 aja itu. Jadi yang hasil perkalian ini kalau dijumlahkan hasilnya ini itu berapa? Intinya hafal perkalian sih ya. Diusahakan hafal perkalian. Nah, kalau memfaktorkan ini kan udah grade berapa? Udah grade 7 sampai 10 ya kan? Nah, udah dari kelas 7 sampai kelas 10. Masa perkalian nggak itu ya? Diusahakan perkaliannya dulu dihafal gitu. Nah, kalau 6 dan 4 itu kan ada selisih angkanya 2 kan? Begitu aja cara cepatnya, cari perkalian yang selisihnya itu hasilnya suku kedua gitu. Ini karena saya menjelaskan makanya saya buat satu persatu gitu ya. 6 dikali 2 sama dengan 24. 6 ditambah 2 6 ditambah 4 sama dengan 10 kan. Tapi kan ini selisihnya 2, tinggal kita tambahkan tandanya aja seperti itu, kayak nomor 1 tadi gitu kan. Nah, berarti kalau kita tambahkan ini positif 6 dan di sini minus 4. Berarti kan jadi 6 dikurang 4 kan. 6 ditambah minus 4 kan sama dengan 6 dikurang 4. Iya kan? Sama dengan positif 2. Kenapa positif 2? Karena angka berapa yang lebih besar, nah tandanya itulah yang mengikuti gitu. Tapi kalau tadi di sini negatif, kita buat di sini misalnya negatif ya. Negatif. Di sini dia positif gitu kan. Angka berapa yang lebih mendominasi, 6 atau 4? 6, berarti tandanya ini yang pindah, minus gitu. Udah paham ya? Nah, berarti dapatnya berapa tadi? Positif 6 dan minus 4. Udah, kalau udah begitu tinggal kita buat seperti tadi. X berapa dia? Positif 6 minus 4. Udah, begitu aja. Tetap dibuktikan, dikalikan. Benar nggak hasilnya seperti ini? Boleh. Yuk kita kalikan yuk. Goyang. X dikali X kuadrat. X dikali minus 4 4X. Positif 6 dikali X, positif 6X. 6 dikali 4 positif 6 dikali minus 4, positif kali minus sama dengan minus. Minus berapa? 24. Udah. Berarti dia X kuadrat minus 4 ditambah 6X sama dengan positif 2X. Oke. Yang ini turun aja minus 24. Nah, udah ketemu kan? Ini dengan ini sama. Jadi faktor dari X kuadrat tambah 2X kurang 24 sama dengan X tambah 6 dan X kurang 4. X tambah 6 dikali X dikurang 4. Seperti itu ya. Nah, sekarang nomor 3. Nah, kalau nomor 3 ini, nah kita hapus dulu ya. Nomor 3 dia pakai koefisien di suku pertama. Kadang banyak yang bingung gitu kan. Nah, padahal ada cara yang mudahnya. Yuk kita kerjakan aja langsung. 5X kuadrat plus 7X plus 2. Nah, ini sama-sama tanda plus ya. Nah, ini dia koefisien di suku pertama. Kalau tadi kan mudah ya, karena dia tinggal hasil perkaliannya ini jika jumlahkan hasilnya ini gitu kan. Tapi kalau pakai koefisien di suku pertama itu beda caranya ya. Kita kerjakan yuk. Gampang kok. Saya dapat caranya gampang. Dulu sih saya nggak pakai cara ini, tapi setelah saya coba-coba, nah cara ini paling gampang. Nah, makanya saya bagikan ya. Yuk. 5X kuadrat ini kan hasil dari 5X dikali
X, ya kan? Nah, kalau yang 2 kalau yang 2 ini kan hasil perkalian dari 1 dikali 2. 1 kali 2 2 kan? Karena ini tandanya plus, enak kalau tandanya plus, jadi nggak mikir minus atau positif, ya pasti positif aja gitu kan. Nah, kalau udah begitu kita kalikan ini. 5x kali 1 5x. Dah, x dikali 2 sama dengan 2x. Nah, yang ini kita jumlahkan. Hasilnya 7x. Sama kan? 7x dengan 7x. Udah ketemu kan suku keduanya? Udah ketemu. Nah, kalau sudah ketemu, ini kita pasangkan 5x-nya kita pasangkan dengan positif 2, x-nya kita pasangkan dengan positif 1. Maksudnya Kak begini. Udah selesai begini aja. Tinggal buat di sini aja. Nah, 5x-nya kita pasangkan dengan positif 2. 5x positif 2. X kita pasangkan dengan 1. Ini tandanya positif kan? Udah. Jadi hasil faktor dari 5x kuadrat plus 7x plus 2 sama dengan 5x plus 2 dikali dengan x plus 1. Udah kan? Dulu bener saya nggak pakai cara begini. Lebih ribet gitu kan. Cuma saya paham gitu kan. Tapi ketika saya ketemu dengan cara ini, saya coba-coba gitu kan. Wah, ini mudah nih gitu. Makanya saya share seperti itu. Mudah kan teman-teman? Aduh, ini bener mudah banget. Kalau ujian pakai cara ini aja. Jadi apa ya? Jadi senang memfaktorkan gitu. Nah ya, mungkin gurunya pun mungkin nggak pakai cara ini gitu. Ini cara yang paling mudah. Yuk kita hapus, yuk kita kerjakan nomor 4. Nomor 4 sama ya, cuman tandanya beda. Pakai koefisien juga. Saya sengaja bikin koefisien ada berapa soal ya? Ada 3 soal dengan tanda yang berbeda-beda supaya lebih hafal. Yuk nomor 4. Di sini kelihatan ya, 2nya mau disambung dengan x. 2x kuadrat dikurang 7x dikurang 15. Kelihatan ya? Nah, kita buat seperti tadi. 2x ini kan hasil perkalian dari 2x dikali x. Kan? Nah, sekarang minus 15. Nah, kalau udah pakai minus-minus, udah mulai pusing katanya. Tapi kalau kita udah nikmati, nggak pusing. Ya. 15 itu perkalian 15 itu 5 kali 3 gitu ya. Cuman tandanya sekarang. Nah, kita buat aja tandanya. Nah, kita buat dulu gini. Minus 5. Karena dia minus, berarti dia 1 minus 1 plus. Ya kan? Minus dikali plus sama dengan minus. 5 dikali 3. Kelihatan ya? Dah, sekarang kita coba. Tapi kalau nanti misalnya tunggu ya, kita buat dulu ya. Ini sama dengan 2x dikali minus 5 sama dengan minus 10x. Oke. Nah, x dikali plus 3 sama dengan 3x. Nah, kita jumlahin. Mana yang mendominasi? Angka 10 dengan angka 3 mana yang mendominasi? Mana yang paling besar? Angka 10. Kalau begitu tanda angka 10 yang ikut hasilnya. Ah, begitu. Udah. Sekarang minus 10 plus 3 sama dengan minus. Berarti 10 kurang 3 aja. Dapatnya 7. Udah begitu. Sama kan? 7x ya, ini x-nya. Minus 7x, di sini juga minus 7x seperti itu. Tapi kalau tadi ini hasil penjumlahannya bukan minus 7x seperti itu kan. Misalnya kita buat dulu di sini plus, misalnya ya. Nah, di sini minus. Ini minus. Berarti kan ini jadi positif, di sini jadi negatif. Nah, yang mendominasi kan angka 10, berarti hasilnya juga positif. 10 ditambah minus 3 hasilnya positif 7. Sementara di sini negatif 7, berarti nggak boleh begini. Berarti ini nggak boleh. Ini aja penentunya ya.
Sama sih dengan nomor 1 dan 2 tadi. Suku ketiga itu penentunya gitu. Coba aja. Berarti nggak bisa. Berarti tandanya ini kita ubah. Jadi berapa tadi? Ini minus, ini positif. Maka hasilnya minus seperti itu. Udah dapat kan? Ini udah matching kan dengan ini. Kalau udah matching udah. Sekarang tinggal kita pasangkan aja. Kita buat dulu begini. Nah, oke. Yang ini kita pasangkan dengan ini kita pasangkan dengan ini. Nah, berapa tuh? 2x positif 3. Nah, yang ini x negatif 5. Udah ketemu. Udah kan? Kita buktikan yuk, Kak. Oke, boleh. Nah, 2x dikali x sama dengan 2x kuadrat. Ya. Nah, sekarang 2x dikali dengan minus 5 sama dengan minus 10x. Oke, positif 3 dikali x sama dengan positif 3x. Nah, positif 3 dikali minus 5, positif kali minus sama dengan minus. Minus berapa? 15. Udah, kalau udah begitu, yang ini kita mundurin ya biar kelihatan ya. Atau nggak usah dimundurin, diginiin aja. Nah, 2x kuadrat minus 10 ditambah 3 sama dengan minus 7x. Minus 15. Udah kan? Ketemu kan? Matching kan? 2x kuadrat dikurang 7x dikurang 15. Udah ketemu. Ini dia hasilnya. Hasil faktornya. Kalau faktornya dikalikan, hasilnya ya soalnya tadi seperti itu. Mudah kan? Kita udah sampai nomor berapa? Nomor 4. Nah, mudah sekali. Sekarang kita masuk nomor 5. Ada 7 soal tadi ya. Kok banyak sih, Kak? 5 aja nampak, Kak? Boleh kalau mau 5. Tapi 7 aja lah supaya lebih lebih hafal, lebih paham. Karena kalau diulang-ulang kan, ulang-ulang aja videonya, pasti jadi paham memfaktorkan. Karena yang memfaktorkan ini kadang-kadang anak-anak ya, bukan anak-anak aja sih. Kalau misalnya ada ujian masuk sekolah gitu kan, perguruan tinggi negeri atau masuk kantor, pasti ada soal memfaktorkan. Bukan pasti sih, kadang-kadang ada soal, nah itu suka bingung gitu ya. Nah, tapi ini terutama khususnya untuk anak-anak sekolah ya, adik-adik ya. Faktorkan jangan bingung, ulang-ulang aja video saya ya. Pasti pinter. Oke, sekarang yang pakai koefisien lagi ya, satu lagi ya, biar lebih paham ya. 9x dikurang 2. Nah, saya sengaja bikin angka-angka yang sulit karena kalau ujian jadi lebih hafal gitu. Makanya saya bilang tadi di awal video, kalau udah paham dengan 7 soal ini, nanti kalau ada ujian di sekolah pasti langsung paham memfaktorkan. Kan mudah. Karena saya pakai angka-angka yang sulit, nggak angka-angka yang gitu dilihat langsung paham gitu dilihat langsung tahu gitu kan. Nanti saya buat contohnya angka-angka yang gampang itu gimana sih gitu. Ya, ada satu nomor 6 nanti. Habis ini kita buat angka yang gampang. Oke ya. Sama seperti tadi. Nah, 5x itu kan sama dengan, ini gak usah kepanjangan ya, sini aja ya. Nah, gini aja. Udah kan kelihatan juga. 5x dikali x. Oke. Sekarang yang minus 2. Aduh. Minus 2 minus 2 kali 1 ya, minus 2 dikali 1 ya kan, hasilnya minus 2. Nah, kita ituin aja, kita coba aja. Kalau nggak cocok nanti ke suku kedua kita ganti yang di sini. Dah, 5x dikali minus 2 minus 10 x, hampir sama seperti tadi ya. X dikali 1 sama dengan x. Dah, kita jumlahin yuk. Yang mendominasi angka 10 ini kan sebenarnya ada angka 1 ya. Tapi kalau 1 nggak ditulis. Oke, berarti dia minus. Dah.
10 dikurang 1 sama dengan 9. Minus 9x. Nah, yang ini dengan suku kedua sudah matching. Dah, kalau udah matching udah gampang. Udah tinggal dibuat aja. 5x dipasangkan dengan positif 1, x dipasangkan dengan minus 2. Yuk, 5x plus 1, x minus 2. Udah, mudah kan? Ini hasilnya. Kak, tetap harus dikalikan, Kak. Kalau nggak dikalikan saya nggak mau. Oke, kita kalikan. 5x dikali x, 5x kuadrat. 5x dikali minus 2, minus 10x. Sebenarnya dari sini aja itu udah sebuah pembuktian ya. Ini juga pembuktian gitu kan. Yang ini juga udah pembuktian. Yang ini lebih pembuktian lagi. Karena kan yang paling susah dicari itu untuk menentukan suku kedua. Sebenarnya udah dibuktiin sih. Tapi nggak apa-apa, kita kalikan ya. Udah sampai mana tadi? Sekarang yang satu. Yang ini udah selesai. Sekarang yang satunya. 1 dikali x plus x. 1 dikali minus 2 minus 2. Udah. Kelihatan di sini ya, 5x kuadrat minus 10 ditambah 1 minus 9x minus 2. Udah pas kan? Udah ketemu kan? 5x kuadrat minus 9x minus 9x minus 2 minus 2 gitu. Udah ketemu ya? Udah ketemu, udah pas gitu maksudnya. Dah, kita hapus ya. Sekarang kita masuk nomor 6 yang gampang. Setelah 3 soal susah gitu kan, pakai koefisien. Tapi caranya mudah kan? Kalau menurut saya sih mudah, makanya saya share. Itu mudah banget malah. Ya, nomor 6. Nomor 6 gampang. Ini yang maksud saya itu angka-angka yang mudah gitu. Kalau x kuadrat 8x plus 15. Nah, dari sini kan gampang. Kalau dari tadi kan nggak begitu kan. Contohnya nomor 2 tadi kan x kuadrat plus 2x minus 24. Kan agak itu ya. Agak apa ya, agak susah. Atau 7x plus 10 gitu. Lebih gampang yang begini. Dari sini aja udah tahu kan 15 itu kan 3 kali 5, 3 tambah 5 kan 8. Udah langsung begitu. Ya nggak sih? Iya dong. Udah dong. Ngelihatnya aja udah langsung tahu gitu. Nah, karena tandanya plus udah gampang aja. 15 itu 3 kali 5. Ya 5. Iya ya, 3 kali 5. 3 kali 5 ya 15 ya, bener kan? 3 dikali 5 15. 3 tambah 5 8. Nah, ini maksud saya angka-angka gampang. Lihat aja udah langsung paham kan? Udah tinggal buat aja. X plus 3, X plus 5. Udah kan? Mudah sekali. Tetap mau dibuktiin, Kak? Ya udah, kita buktiin aja. Tetap mau dikaliin, Kak, gitu kan? X kuadrat. Nah, X dikali positif 5 sama dengan positif 5x. 3 dikali X sama dengan 3x. 3 dikali 5 sama dengan 15. Ini kalau tandanya sama-sama positif gampang. Udah, sekarang x kuadrat yang ini kita jumlahin jadi 8x. Saya susah banget angka 8 begitu. Plus 15. Udah matching kan? X kuadrat 8x 15. Tuh, udah ketemu kan? Ini dia hasil faktornya. Udah, sekarang satu lagi. Kak udah ngantuk. Aduh. Ngerjain matematika kok bisa ngantuk gitu, saya bingung itu ya. Yuk kita hapus satu lagi ya. Satu lagi pakai koefisien, Kak. Enggak, kita nggak pakai koefisien. Karena terakhir kita nggak pakai koefisien. Tapi nggak pakai koefisien pun kalau angkanya agak-agak memusingkan ya pusing juga. Kalau lagi tidak mood gitu. Tapi kalau udah sering-sering buka video saya, angkanya berapapun pasti mudah. Gitu ya.
Kayaknya sering-sering buka video saya ya. Jangan lupa subscribe juga. Oke. Nah, nih angkanya sulit kan? 20 gitu kan. 19 sama 20. Kalau tadi 15 sama 8 udah mudah karena perkalian umum ya. Kalau 15 itu kan 3 kali 5. 3 tambah 5 8 gitu. Nah, sekarang kita cari dulu perkalian yang menghasilkan 20. Jika dijumlahkan hasilnya 19. Gitu ya. Nah, 20 dikali 1 20. 20 tambah 1 21. Aduh, sementara ini positif 19. Berarti kita tinggal 10 kali 2 20. 10 tambah 2 12. Wah, nggak bisa. Berarti yang mendekati kan 20 dengan 1 gitu. Tinggal kita tambahkan tandanya. Tandanya kan positif ya, berarti di sini positif dong. Sini negatif 1. Gitu kan. 20 dikurang 1 sama dengan 19. Iya kan? Tuh, berarti dia kita ambil aja minus 1. Kita buat dulu sini. X minus 1 X positif 20. Yuk kita kalikan yuk. X dikali X sama dengan X kuadrat. Dah. X dikali positif 20 sama dengan positif 20 X. Minus 1 dikali X sama dengan minus X. Minus 1 dikali positif 20. Negatif dikali positif. Aduh. Negatif dikali positif sama dengan negatif 20. Dah. X kuadrat 20 dikurang 1. Ini kan sudah ada angka 1 sama dengan 19 X. Turunkan aja minus 20. Udah matching dia. X kuadrat positif 19 X positif 19 X minus 20 minus 20. Udah begitu aja. Udah 7 soal ya. Udah hafal kan teman-teman? Udah paham kan? Kalau udah paham 7 ini pasti udah paham lah memfaktorkan nanti. Mau koefisiennya mau angka 3 atau 4 atau 5, pasti sudah paham caranya yang tadi aja. Kalau menurut saya itu yang tergampang mengerjakan memfaktorkan aljabar pakai koefisien. Tuh, makanya saya share ya teman-teman. Udah ya. Jangan lupa subscribe loh teman-teman, karena mensubscribe itu kan gratis. Like itu juga gratis. Men-share itu juga gratis asal ada paketnya gitu kan. Jadi nggak ada salahnya dong berbagi sama teman-teman yang lain. Gitu ya. Kan nggak susah ya berbagi dengan teman-teman yang lain supaya channel saya berkembang juga gitu. Karena saya kalau ketemu dengan cara-cara yang baru, cara-cara trik-trik matematika yang mempermudah, mempercepat, membuat nggak bosen, membuat nggak ngantuk gitu kan. Nah, saya langsung share gitu. Kenapa? Karena berbagi itu indah gitu. Biar nggak berat di otak saya kan. Jadi saya bagiin aja gitu kan. Teman-teman juga begitu dong, share aja ke teman-teman yang lain gitu. Kali aja ada yang butuh belajar matematika lebih apa ya, lebih asik gitu daripada di sekolah gitu. Kadang-kadang kan di sekolah itu kalau guru matematika udah masuk, waduh pusing, enek gitu kan. Nah, kalau belajar di YouTube malah dia lebih ngeh gitu, lebih paham gitu. Kenapa? Karena pasti lebih asik lah belajar online gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman, di share juga. Oke.